Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela Rahmadia dengan NIM 2010102075, Program Studi Akuntansi Syariah. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Syariah terhadap Laporan Keuangan Basnas sesuai dengan SAP nomor 71 tahun 2010, yang bertujuan untuk memenuhi tugas besar pengganti UAS mata kuliah Research Metodologi yang diampu oleh Ibu Dr. Sugiyarti Fatma Laila. Latar belakang menjelaskan alasan mengapa dilakukan sebuah penelitian dan mengidentifikasikan masalah umum yang ada di lapangan di mana Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas merupakan satu-satunya lembaga resmi yang disahkan oleh pemerintah melalui keputusan Presiden nomor RI 8 tahun 2001 mengesahkan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah secara nasional. Suatu lembaga atau perusahaan tidak dapat lepas dari proses akuntansi, karena pentingnya dokumentasi akuntansi dalam dunia bisnis adalah mutlak. Setiap lembaga atau perusahaan mempunyai tugas untuk menjaga pembukuan yang berlangsung di perusahaan dan bertanggung jawab atas dana yang dikelola oleh manajemen perusahaan sebagai alat kerja yang penting bagi perusahaan atau pemilik perusahaan. Akuntansi di lembaga keuangan atau transaksi yang sangat penting, dan akuntansi sangat memungkinkan seseorang untuk belajar bagaimana menyiapkan laporan akuntansi transaksi, saldo, dan hasil. Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan negara adalah adanya berbagai sumber yang stabil dan sehat serta dukungan Indonesia. Indonesia memiliki sistem keuangan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem non-perbankan. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi syariah. Dari tahun ke tahun, sistem pembangunan ekonomi Indonesia mulai mengalami kemajuan dalam pengembangan lembaga keuangan. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas merupakan satu-satunya lembaga resmi yang disahkan oleh pemerintah melalui keputusan Presiden nomor RI 8 tahun 2001. Undang-Undang Administrasi Zakat nomor Pasal 23 tahun 2011 menegaskan peran Basnas sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan zakat di tingkat nasional. Oleh karena itu, Basnas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan zakat dalam syariat Islam, kecukupan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas. Basnas merupakan bagian dari organisasi nirlaba, yaitu kepada organisasi nirlaba, dan ketika mereka mendapatkan keuntungan dari keuntungan bank syariah, Basnas membagikan keuntungan tersebut kepada masyarakat. Akuntansi syariah tidak dapat dipisahkan dari konteks fikih. Ini berarti bahwa teori akuntansi Islam adalah ilmu yang digunakan dalam praktik akuntansi karena hubungannya dengan syariah. Seorang akuntan harus memiliki prinsip dasar untuk melakukan perhitungan, misalnya politik, kejujuran, keadilan, ketaatan pada nilai-nilai Islam. Bertanggung jawab tidak hanya kepada atasan, tetapi kepada Tuhan. Adalah hasil dari tanggung jawab global yang terintegrasi belakangan. Akuntansi Islam juga diturunkan dari nilai dan ajaran Islam meningkatkan jumlah unit keagamaan masyarakat Islam dalam perekonomian untuk menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan akuntansi sebagai ideologi sosial dalam praktik ekonomi Islam dalam kehidupan sosial akuntansi Islam adalah proses akuntansi bermain sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peran penting praktik akuntansi syariah dalam hal ini berguna untuk mendukung sistem lembaga keuangan syariah. Untuk memperoleh kemajuan pada lembaga keuangan syariah, sangat penting untuk menerapkan aturan-aturan yang sudah ada pada lembaga konvensional. Peraturan yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konvensional menggunakan standar PSAK-IFRS, SAK etap, dan SAP. Proses keuangan dikelola oleh lembaga amil zakat dalam mendistribusikan dana zakat, infak atau donatur, dan orang yang membutuhkan dan juga bermanfaat dalam menyusun laporan keuangan dana zakat, infak atau sedekah, mengolah dana zakat yang berasal dari para donatur dan membutuhkan laporan keuangan yang memudahkan dalam penyusunan dana zakat, infak atau sedekah. Laporan dana lembaga amil zakat sangat diperlukan karena di dalam pelaporannya harus transparan dan menjadi pertanggungjawaban kepada Basnas, muzaki, donatur, dan masyarakat yang membutuhkan laporan keuangan.
Standar akuntansi adalah pedoman umum penyusunan laporan keuangan, pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengenai unsur-unsur akuntansi itu sendiri. Berlaku dalam situasi tertentu, mengingat Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI juga memiliki 4 pilar standar akuntansi, yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, Standar Akuntansi Keuangan Pegawai Negeri, dan LSM atau SAETAP, dan Standar Akuntansi Syariah PSAK dan SAETAP. Keempat organisasi tersebut diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi atau IAI, sedangkan PSAK Syariah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Komite SAP. Dari penjelasan latar belakang sebelumnya, menimbulkan pertanyaan bagi peneliti. Yang pertama, bagaimana proses penyampaian laporan keuangan Basnas Kabupaten Siak tahun 2022? Masalah yang kedua, apakah akuntansi syariah yang diterapkan dalam laporan keuangan Basnas sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku? Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui penyajian laporan keuangan di Basnas Kabupaten Siak pada tahun 2022. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui analisis penerapan SAP tahun 2021 mengenai penyajian laporan keuangan di Basnas Kabupaten Siak. Selanjutnya, landasan teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kredibilitas. The Lending Credibility Theory atau teori kredibilitas adalah suatu kepercayaan atau keyakinan dari pihak luar atau pihak eksternal terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan di suatu perusahaan atau pemerintah daerah, salah satunya Lembaga Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Teori kredibilitas dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan dan dilaporkan dari suatu perusahaan harus dapat dipercaya oleh pihak luar seperti investor atau pemegang saham. Laporan keuangan yang dilaporkan harus berisi informasi yang akurat dan dapat diandalkan, yang bertujuan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap informasi tersebut. Informasi laporan keuangan juga penting dilakukan secara transparansi karena laporan keuangan yang transparan akan menghadirkan informasi yang jelas dan mudah dipahami serta memberikan gambaran yang jujur terhadap kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Sesuai dengan judul dari penelitian penulis mengenai analisis penerapan akuntansi syariah terhadap laporan keuangan, maka dari itu teori kredibilitas dan standar akuntansi pemerintahan atau SAP memiliki hubungan yang erat karena SAP bertujuan dalam mengontrol dan memastikan kredibilitas laporan keuangan di suatu lembaga atau perusahaan. Dengan adanya teori kredibilitas, laporan keuangan yang disajikan harus bersifat relevan, yang artinya mengandung informasi yang akurat, mulai dari posisi keuangan, kinerja keuangan, hingga arus kas perusahaan. Dan dengan adanya teori kredibilitas dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi keuangan yang terjadi di suatu lembaga atau perusahaan. Landasan teori selanjutnya, peneliti menjelaskan definisi akuntansi syariah, zakat, dan juga SAP. Yang pertama, definisi akuntansi syariah. Akuntansi Islam adalah proses yang memberikan informasi yang tepat dari suatu entitas kepada pemangku kepentingan untuk memastikan entitas tersebut terus menjalankan operasi dalam batas syariat Islam dan mencapai tujuan sosial ekonominya. Yang kedua, definisi zakat. Zakat adalah kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seseorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, definisi standar akuntansi pemerintah atau SAP. Standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan jenis laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Yang pertama, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual, dasar aset tetap ini berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang keuangan pemerintah daerah, laporan anggaran tahun 2015. Yang kedua, menggunakan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa sistem akuntansi pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sudah sesuai berdasarkan peraturan-peraturan akuntansi pemerintah yang berlaku dan perlu adanya penggantian nama akun pada laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2015. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan, maka akan berdampak positif pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah terhadap laporan keuangan Basnas sesuai SAP nomor 71 tahun 2010 adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau keadaan yang ada pada suatu objek penelitian. Dalam hal ini, objek penelitian adalah penerapan akuntansi syariah terhadap laporan keuangan Basnas sesuai SAP nomor 71 tahun 2010. Yang kedua, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Yang pertama, jenis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data tersebut berupa data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, sumber data. Dalam penelitian ini, data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, serta observasi terhadap objek, peristiwa, atau hasil tes. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau tidak langsung seperti buku, dokumen, catatan laporan keuangan, bukti-bukti yang ada atau arsip yang diterbitkan atau tidak dipublikasikan secara publik. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian analisis penerapan akuntansi syariah terhadap laporan keuangan Basnas sesuai SAP nomor 71 tahun 2010. Yang pertama adalah observasi langsung. Peneliti dapat melakukan observasi langsung terhadap objek penelitian, yaitu laporan keuangan Basnas yang telah diterapkan dengan akuntansi syariah sesuai SAP nomor 71 tahun 2010. Yang kedua, wawancara. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti pengurus Basnas dan auditor untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan akuntansi syariah pada laporan keuangan Basnas. Yang ketiga, analisis pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 109. Peneliti dapat melakukan analisis terhadap penerapan PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak atau sedekah pada Basnas yang telah disahkan pada tahun 2010 serta efektif per tahun 2012. Selanjutnya, studi dokumentasi. Peneliti dapat melakukan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian seperti SAP nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan Basnas, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Yang kelima, sumber data. Sumber data yang dapat digunakan untuk penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan SAP nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan Basnas, serta wawancara dengan pihak terkait seperti pengurus Basnas dan auditor. Selanjutnya yang keempat adalah analisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya dalam penelitian analisis penerapan akuntansi syariah terhadap laporan keuangan Basnas sesuai SAP nomor 71 tahun 2010 adalah melakukan analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Peneliti dapat melakukan analisis deskriptif terhadap data yang telah terkumpul seperti menghitung rata-rata, median, dan modus dari data yang diperoleh. Yang kedua, analisis kualitatif. Peneliti dapat melakukan analisis kualitatif terhadap data yang telah terkumpul seperti mengidentifikasi tema-tema atau pola-pola yang muncul dari data yang diperoleh. Yang ketiga, analisis komparatif.
Peneliti dapat melakukan analisis komparatif terhadap data yang telah terkumpul, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan data dari penelitian sebelumnya atau dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, analisis domain. Peneliti dapat melakukan analisis domain, yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori tertentu untuk memudahkan analisis. Dan yang kelima, analisis taksonomi. Peneliti dapat melakukan analisis taksonomi, yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori yang lebih spesifik untuk memudahkan analisis. Selanjutnya, peneliti menjelaskan mengenai populasi penelitian dan sampel penelitian. Populasi penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian. Jika seseorang ingin meneliti semua unsur di dalamnya daerah penelitian, maka penelitian tersebut merupakan penelitian populasi atau penelitian sensus. Populasi penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Siak. Selanjutnya, sampel penelitian. Sampel penelitian adalah bagian atau jumlah dan karakteristik populasi. Jika populasinya besar dan tidak mungkin peneliti mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, peneliti akan mengambil sampel dari populasi tersebut. Sekian presentasi penelitian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.